Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم واشف مرضى المسلمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas tentang hadis-hadis seputar takdir, yang takdir ini merupakan salah satu rukun iman, yaitu iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai pada hadis 2136. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, bainama tatkala nahnu kita ma'a bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sementara beliau itu yang kutu menusuk-nusukkan tongkat fil ardi pada tanah. Jadi orang yang sedang berpikir tajam, nah itu biasanya begitu Pak, sambil bawa tongkat ditusuk-tusukkan ke tanah sambil berpikir. Tiba-tiba rafa'a, beliau mengangkat ra'sahu, kepalanya, ila sama, ke langit. Tsumma qala, kemudian bersabda, ma minkum, tidak ada dari kalangan kalian, min ahadin, dari seorang pun, illa kecuali qad ulima, sungguh telah diketahui. Waqi' mengatakan illa qad kutiba, kecuali sungguh telah ditulis, maq'aduhu, tempat tinggalnya, minan nari, dari neraka, wa maq'aduhu, dan tempat tinggalnya, minal jannati, dari surga. Artinya masing-masing kita sudah ada ketetapannya, calon surga atau calon neraka. Qalu, mereka mengatakan, afala nattakil, apakah tidak semestinya kita pasrah saja ya Rasulullah? Artinya pasrah dengan takdir, sudah nggak perlu beramal, nggak perlu lelah-lelah baca Quran, nggak perlu lelah-lelah tahajud. Kalau sudah ahli jannah, kalau ahli surga, kalau ahli neraka, cek kita tahajud. Beliau mengatakan, la, tidak, nggak boleh kita pasrah begitu ya. Kewajiban kita adalah i'malu, beramallah kalian. Fakullun, maka setiap orang, muyassarun, dimudahkan, lima khuliqalah, terhadap apa yang diciptakan untuknya. Kalau dia diciptakan untuk surga, akan dimudahkan untuk amalan surga. Kalau dia diciptakan untuk neraka, dia akan dimudahkan untuk amalan neraka. Jadi tidak boleh kita pasrah sehingga tidak mau beramal, tidak boleh. Kita tetap harus beramal. Kenapa? Itu tugas kita. Takdir itu urusan Allah. Tugas kita beramal. Sehingga kalau orang itu tidak mau beramal, berarti dia sudah seolah-olah mengurusi takdirnya, padahal yang takdirnya itu yang mengurusi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka takdir itu rahasia Allah, sementara kewajiban kita adalah beramal semata-mata. Tampakkan dalam diri kita bahwa kita calon ahli surga. Bagaimana caranya? Setiap adzan ya datang ke masjid, ini calon ahli surga ini. Ada pengajian ya dengarkan, insya Allah calon ahli surga ini. Setiap hari membuka Al-Quran, nah, maka ini calon-calon, tanda-tanda calon ahli surga. Ini adalah hadis sahih. Berikutnya bab maja'a, bab tentang annal a'mala, bahwasanya amalan-amalan itu bil khawatim, tergantung dengan penutupannya. Artinya kalau awal-awalnya itu amalnya baik tapi ditutup jelek, ya ahli neraka. Atau sebaliknya, awal-awalnya jelek, ya orang kafir, tapi terakhir sebelum mati masuk Islam, ya berarti ahli surga. 2137 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, sementara Rasul itu adalah as-shadiq, orang yang jujur. Jujur apanya? Yaitu jujur dalam semua ucapan dan perbuatannya. Al-masduku, orang yang dibenarkan, yaitu yang dibenarkan berita-berita yang datang dari wahyu yang beliau bawa. Nah, sehingga perbuatannya jujur,
perkataannya jujur, kemudian ketika menyampaikan wahyu, dibenarkan wahyu yang beliau sampaikan itu. Inna ahadakum, sesungguhnya masing-masing kalian, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, fi batni ummi, dalam perut ibunya, fi arba'ina yauman, di dalam 40 hari. 40 hari sebagai nutfah, gabungan antara mani bapak dengan mani ibu. Maka yang dimaksud dikumpulkan ini adalah dia menjadi mani di dalam rahim ibunya selama 40 hari. Itu maksudnya dikumpulkan di sini. Tsumma kemudian yakunu, dia menjadi alaqatan, segumpal darah. Kata-kata alaqah itu arti asalnya adalah yang menempel atau yang bergantung. Alaqa ya'laqu, bergantung. Nah, maka kenapa ini disebut alaqah? Karena dia segumpal darah yang dia bergantung atau menempel di bagian rahim, bagian dalam rahim. Mithla dzalika, semisal itu, yaitu selama 40 hari juga. Berarti ini 40 hari yang kedua. Tsumma kemudian yakunu, menjadi mudghatan, sekerat daging. Mithla dzalika, semisal itu juga, yaitu 40 hari yang ketiga. Mudghah ini diambil dari kata-kata madagha, yang artinya mengunyah. Kenapa disebut mudghah? Karena sekerat dagingnya itu sebesar daging yang bisa dimasukkan ke mulut, yang bisa dikunyah oleh manusia. Nah, maka disebut alaqah karena dia bergantung. Disebut mudghah karena sebesar daging yang dikunyah manusia. Tsumma kemudian yursilullah, Allah pun mengutus, ilaihi, kepadanya, al-malaka, malaikat. Fayanfukhu, lalu dia malaikat meniup, fihi, pada orang tadi, ar-ruha, nyawa. Wa yu'maru, dan malaikat itu diperintahkan bi arba'in, dengan 4. 4 di sini maksudnya adalah 4 kalimat. Yang dimaksud Allah mengutus ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia. Bukan berarti sebelumnya nggak ada malaikat kemudian diutus jadi ada malaikat, bukan gitu. Tapi sejak awal ada sesuatu di rahim itu sudah ada malaikatnya. Jadi sejak menjadi mani tadi itu sudah ada malaikatnya di situ, Pak. Sehingga kata-kata yursil, dikirim, ini berarti apa? Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintah untuk apa? Ini tadi, diperintah untuk meniup. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya innahu muwakkalun birrahim, sesungguhnya malaikat itu disuruh untuk mengurus rahim, hina kana nutfatan, sejak si bayi tadi masih menjadi nutfah atau mani. Nah, jadi sejak awal sudah ada malaikatnya untuk ngurusi, okay? Sehingga bukan berarti pas setelah 40 hari ketiga baru malaikat dikirim, bukan. Itu adalah tafsiran untuk kata-kata yursalu supaya tidak bertentangan dengan riwayat Imam Bukhari. Kecuali kalau kita mengatakan bahwasanya al-malak di sini malaikat yang lain. Nah, itu bisa yursalu, dikirim. Siapa yang dikirim? Al-malak, malaikat yang kedua setelah malaikat yang pertama yang menjaga rahim tadi sejak awal. Nah, berarti ini ada malaikat penjaga rahim, ada malaikat peniup roh. Berarti ada 2 malaikat. Itu kalau kita artikan yursilu, yaitu betul-betul Allah mengirim. Setelah itu yaktubu, dia mencatat rizqahu, rizkinya. Yang pertama, apakah sedikit ataukah banyak, ataukah kaya ataukah miskin. Wa ajalahu, dan waktunya, maksudnya waktu kematiannya, apakah usianya panjang ataukah usianya pendek. Wa amalahu, dan amalannya, apakah amal baik ataukah amal buruk. Wa syaqiyyun, dan celaka, au sa'idun, atau bahagia. Apakah dia calon surga ataukah calon neraka. Nah, ada 4 yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara dalam hadis yang lain kita dapatkan yang ditetapkan oleh Allah itu ada 5 tambah 1 lagi, yaitu apa? Yaitu tempat kematiannya nanti di mana sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa matja'ahu, dan tempat di mana dia akan mati. Faraghallahu ila kulli 'abdin min khamsin. Allah sudah menyelesaikan kepada setiap hamba 5 perkara. Waktu kematiannya, rizkinya, amalnya, tempat tidurnya, maksudnya tempat matinya, dan apakah celaka, apakah bahagia. Nah, kata-kata matja'
tempat di mana dia mati tidak disebutkan pada hadis ini karena sudah terwakili pada kata-kata ajalun. Ya. Jadi ajal ini, kematian ini mencakup dua, yaitu kapan waktunya mati dan di mana dia mati. Apakah di Solo ataukah di mana, ya, jam berapa matinya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan fawalladzi, maka demi zat yang la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah ghairuhu, selain Allah. Ini seringkali santri salah baca. La ilaha illa ghairuhu, salahin. Kalau illa itu illallah. Tapi kalau ghairuhu tanpa illa. La ilaha ghairuhu, tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum, sesungguhnya masing-masing kalian, sesungguhnya salah satu dari kalian, la ya'malu, sungguh dia beramal, bi amali ahli jannah, dengan amalannya ahli jannah, amal-amal baik. Hatta sehingga ma yakunu, tidak ada bainahu, antara dia wa bainaha, dengan jannah, illa dhira', kecuali satu hasta, segini. Jadi maksudnya menunjukkan bahwa sangat dekat sekali, tinggal mati masuk surga. Thumma, kemudian yasbiku, mendahului, alaihi, atasnya, alkitabu, ketetapan Allah, ketetapan yang pas di rahim tadi. Fayukhtamu lahu, maka ditutup untuknya, bi amali ahli nar, dengan amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Contohnya siapa? Misalnya orang-orang munafik. Di masa Nabi ada, Pak, seorang munafik ikut jihad. Kalau jihad selalu berada di depan, perang pasti berada di depan, pemberani dia. Tapi ternyata dia munafik, sehingga perangnya tidak ikhlas. Perangnya hanya semata-mata untuk menampakkan dia itu pemberani, atau supaya dikenal sebagai orang yang pemberani. Nah, begitu dia luka, akhirnya dia nggak sabar. Karena nggak sabar, akhirnya bunuh diri. Nah, tinggalkan sebentar lagi dia mati masuk surga, tapi sayangnya dia kemudian bunuh diri. Dan memang ternyata amal-amal sebelumnya itu hanya zahirnya baik. Maka di sini bi amali ahli jannah, amalan ahli jannah ini zahirnya saja, batinnya sebenarnya enggak. Batinnya tidak baik. Karena kalau batinnya baik, insya Allah akan dijaga oleh Allah sampai mati. Karena kaidahnya apa? Man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Siapa yang hidup di atas sesuatu, matinya di atas sesuatu tadi. Hidupnya di atas iman, matinya di atas iman. Lah kenapa ini sahabat Nabi tadi kok dia matinya bunuh diri? Karena dia memang munafik. Sejak asal itu amalnya sebenarnya tidak baik. Di mata manusia baik, tapi di mata Allah tidak baik. Nah, sekarang sebaliknya, wa inna, dan sesungguhnya ahadakum, salah satu dari kalian, la ya'malu, sungguh dia beramal, bi amali ahli nar, dengan amalan ahli neraka, hatta sehingga ma yakuna, tidak ada bainahu, antara dia wa bainaha, dengan neraka, illa dira'un, kecuali satu hasta, yaitu tinggal mati langsung masuk neraka. Thumma, kemudian yasbiqu alaihil kitab, mendahului terhadapnya ketetapan Allah yang ada di rahim tadi. Fayukhtamu lahu, maka ditutup untuknya, bi amali ahli jannah, dengan amalan ahli jannah. Fayadkhuluha, maka dia pun kemudian memasuki jannah. Contohnya orang kafir yang sebelum mati kemudian didakwai oleh tetangganya yang muslim, akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Jadi nggak punya amal kebaikan selain tahlil, tapi tahlilnya menutup kehidupan dia, surga. Diceritakan oleh guru kami bahwasanya ada seorang pasien sudah hampir mati, tua renta, kemudian ditinggal oleh anaknya sebentar, anaknya punya keperluan, mungkin ke kamar kecil atau bagaimana. Nah, kemudian ketika ditinggal itu ada dua orang muslim yang di rumah sakit tadi, tahu bahwasanya ini orang sakit, orang kafir, dan tahu bahwasanya dia hampir mati, maka langsung didatangi, mudah-mudahan dia didakwai mau. Bah, panjenengan sudah mau mati, bah. Ini harus waspada, jangan sampai nanti sengsara setelah mati. Supaya tidak sengsara, ucapkan satu kalimat saja. La ilaha illallah. Nah, betul dia mengucapkan la ilaha illallah, habis itu tidak lama kemudian mati. Anaknya baru datang, Pak. Maka anaknya nangis, bukan main. Nangisnya kenapa? Karena nyesel kenapa tadi dia meninggalkan ibunya, akhirnya ibunya jadi berpindah agama karena dia masih meyakini agama kafirnya. Nah, sementara yang muslim tadi mungkin
nangis juga, nangisnya bahagia. Alhamdulillah kita bisa mengislamkan orang yang semestinya masuk neraka, tapi gara-gara la ilaha illallah bisa masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada satu pembahasan bahasa, yaitu ada kata-kata hatta ma yakunu. Hatta ma yakuna. Nah, ini boleh dibaca yakunu, boleh dibaca yakuna, terserah. Kalau dibaca yakuna itu karena dia ada kata-kata hatta. Satu fi'il mudhari kalau muncul setelah hatta itu adalah dibaca fathah, yakuna. Tapi boleh juga dibaca yakunu. Kenapa? Diatofkan, dikembalikan kepada ya'malu. Ya'malu di sini kan dhammah, ya kan? Nah, sehingga ketika hattanya ini adalah atof, maka berarti yakununya pun juga dhammah. Nah, makanya untuk para santri-santri yang ngapalkan arba'in, yakuna, yakunu, semuanya benar. Nanti kalau ustadznya menyalahkan, sampaikan kepada ustadznya. Ini boleh dua ustadz. Nah, tapi kamu harus bisa menjelaskan. Kalau yakuna itu karena mansub dengan sebab hatta, kalau yakunu itu karena marfu dengan sebab atof kepada ya'malu. Kalau nggak bisa menjelaskan ya pasti disalahkan sama ustadznya, tidak sesuai dengan tulisan yang ada di kitab. Berikutnya babu maja'a, bab tentang kullu mauludin, setiap anak yang lahir, yuladu, dia dilahirkan alal fitrah, di atas Islam. Fitrah itu arti asalnya adalah penciptaan. Fatara, mencipta. Fatir, pencipta. Fitrah, ciptaan. Artinya apa? Orang setiap dilahirkan oleh orang tuanya, pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia sudah dalam kondisi muslim. Taunya dari mana? Dari ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa il akhadha rabbuka mim bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala." Jadi ketika kita masih menjadi roh, belum jadi manusia, Allah pernah bertanya dulu kepada kita, bukankah saya ini Tuhan kalian? Maka semua kita waktu itu mengatakan bala. Ya, berarti kita sudah iman kepada Allah. Sehingga ketika kita lahir ke bumi, nah ini sudah dalam kondisi muslim, karena sudah mengucapkan bala tadi, sudah mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Ya, maka fitrah untuk memudahkan diartikan Islam, enggak apa-apa. 2138. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin, setiap anak yang lahir, yuladu, dilahirkan alal millah, di atas agama. Agama apa? Agama Islam. Nah, inilah yang menunjukkan bahwasanya fitrah itu artinya Islam, karena Nabi mengatakan millah yang artinya agama, yaitu agama Islam. Hadis dengan Quran saling menafsirkan. Hadis dengan hadis yang lain juga saling menafsirkan. Fa abawahu, lalu kedua orang tuanya, yuhawidani, yang menjadikan Yahudi anak tadi, au yunassirani, atau menjadikan Nasrani anak tadi, au yusyarrikani, atau menjadikan musyrik anak tadi. Boleh kita tambah au yumajjisani, atau menjadikan majusi, au yubadziyani, atau menjadikan Buddha, dan seterusnya. Tergantung orang tuanya. Sebenarnya anaknya itu terlahir muslim. Nah, nanti kalau sudah dewasa, tergantung orang tuanya, agamanya apa, dididik apa. Dan ini tidak hanya dalam bab agama, Pak. Dalam bab sifat juga begitu. Orang tuanya sifatnya sukanya teriak-teriak. Akhirnya anaknya juga suka teriak-teriak. Dikit-dikit orang tuanya marah, melempar gelas. Anaknya nanti gede juga begitu, sama aja. Kenapa? Kamu didik yang enggak baik. Coba anak kita melihat kita jam 3 malam bangun sholat tahajud, pasti akan tersimpan dalam memori dia, oh bapak ibu itu jam 3 sholat tahajud. Nanti ketika dewasa dia akan ikuti orang tuanya sholat tahajud juga. Ketika sudah jadi orang tua, insya Allah akan mirip dengan bapak atau ibunya itu. Itu secara umum ya, secara umum seperti itu. Kila, ditanyakan, ya Rasulullah, faman, maka siapakah halaka, yang binasa, qabla dzalik? Faman, maka orang yang halaka, mati, qabla dzalik, sebelum itu gimana? Jadi sebelum jadi dewasa sudah mati gimana? Kalau udah dewasa kan Yahudi, Nasrani atau apa sesuai dengan agama orang tuanya. Kalau sebelum itu mati gimana?
Qala, beliau mengatakan Allah itu a'lamu, lebih tahu bima kanu amilin, dengan apa yang mereka itu akan beramal bihi dengannya. Nah, jadi di sini Nabi nggak tahu nasibnya bayi yang lahir kemudian mati sebelum dewasa. Nasibnya gimana? Saya nggak tahu. Makanya para ulama berselisih pendapat, kalau ada anak kecil mati, itu masuk surga atau masuk neraka? Bapaknya kafir, ibunya kafir. Nah, anaknya ini masuk surga atau neraka? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, anak ngikut bapak atau ibunya. Nah, bapak ibunya neraka, ya berarti dia masuk neraka. Tapi saya nggak cocok pendapat ini, Pak. Kenapa? Kasihan anak, dia nggak punya salah apa-apa. Kenapa diikut-ikutkan ke dalam neraka? Pendapat yang kedua, bahwasanya Allahu a'lam. Ini tadi, ya. Saya tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Nah, maka pendapat yang kedua ini tawakuf. Dia diam, tidak mau menjawab. Nggak tahu saya. Pendapat yang ketiga ini yang saya pilih, bahwa mereka adalah ahli surga. Dalilnya sabda Nabi SAW, khadamu ahlil jannah. Atfalul musyrikin, anak-anak kecil orang-orang musyrik yang mati ketika masih kecil, khadamu ahlil jannah. Mereka adalah khodam-khodam, pembantu-pembantu untuk ahli surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Tabarani dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan hadisnya disahihkan oleh orang ulama. Lah kenapa di sini Nabi mengatakan Allahu a'lam? Ini awalnya dulu, Pak. Dulu Nabi belum tahu, belum dapat wahyu, sehingga beliau mengatakan Allahu a'lam. Setelah beliau mendapatkan wahyu, beliau kemudian mengatakan khadamu ahlil jannah. Mereka masuk jannah dan menjadi pembantu-pembantunya ahli jannah. Jadi hadis ini sudah apa? Mansukh. Mansukhnya kenapa? Karena dulu Nabi belum tahu. Sehingga setelah Nabi tahu, beliau sudah tidak mengatakan Allahu a'lam. Beliau menjawab sesuai apa yang beliau dapatkan dari wahyu. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Kemudian di bagian akhir ini dijelaskan oleh Imam Tirmidzi, ada riwayat yang kedua mengatakan yuladu 'alal fitrah, dilahirkan di atas fitrah. Jadi riwayatnya ada 2. Riwayat yang pertama yuladu 'alal millah tadi. Riwayat yang kedua yuladu 'alal fitrah. Nah, maka di sini berlaku kaidah al hadis yufassiru ba'duhu ba'dhan. Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Berarti fitrah itu apa? Fitrah itu adalah millah atau agama Islam. Arti asalnya fitrah, penciptaan, tapi maksudnya agama Islam. Berikutnya babu maja, bab tentang la yaruddul qadar, tidak bisa menolak takdir illa doa, selain doa. Perhatikan lafalnya al-qadar, takdir, karena kita sedang membahas tentang takdir. Tapi ternyata dalam hadisnya lafalnya bukan takdir, yaitu hadis 2139 dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddu, tidaklah menolak al-qada, keputusan Allah, illa doa, kecuali doa, wala yazidu, dan tidak bisa menambah fil umri, dalam umur kita, illal bir, kecuali perbuatan baik. Nah, dari sini diambil pelajaran bahwa qada dengan qadar itu sama saja. Makanya hadisnya mengatakan qada, tetapi Imam Tirmidzi menulis babnya qadar. Kenapa? Qada, qadar sama, nggak ada bedanya. Tapi memang saya jujur ya, ada pendapat ulama yang membedakan antara qada dan qadar. Tapi saya lebih suka mengikuti pendapat yang menyamakan. Pertama, karena di sini Imam Tirmidzi menyebutkan qadar, sementara hadisnya qada. Yang kedua, karena dalam hadis yang lain memang ada 2 lafal ini. Ada hadis mengatakan la yaruddul qada, ada hadis yang mengatakan la yaruddul qadar. Ada 2 hadis. Jadi seolah-olah Imam Tirmidzi di sini mengisyaratkan ya, ada hadis lafalnya la yaruddul qadar, ada. Tapi di sini saya tampilkan hadis yang kedua, yaitu la yaruddul qada. Nah, berarti maknanya sama. Makanya Syekh bin Baz ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan al-qada wal qadar wahid. Qada sama qadar sama, enggak ada bedanya. Itu hanya nama lain ya. Seperti nama kita misalnya Muhammad tapi dipanggil Ahmad. Nah, itu memang 2 nama kita. Yang kadang orang memanggil kita Muhammad, kadang memanggil kita Ahmad. Ya, biasa, seseorang kadang-kadang punya 2 nama tapi orangnya ya satu itu.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa maksudnya? Doa bisa menolak takdir. Bukankah tadi sudah ditetapkan bahwasanya Allah itu sudah menyelesaikan 5 perkara untuk orang? Kalau sudah menyelesaikan berarti sudah nggak bisa diubah-ubah dong. Kok ini malah bisa diubah dengan doa? Gimana ini? Nah, di sini ada 2 jawaban dari para ulama kita rahimahumullahu taala. Jawaban yang pertama, bahwasanya qada di sini yang dimaksudkan adalah apa yang dibayangkan oleh seseorang yang dia ketakutan bahwasanya akan menjadi takdir dia. Misalnya seseorang sakit, Pak. Di rumah sakit ada 9 orang sakit. Yang 8 sudah mati, kurang dia, Pak, 1, Pak. Nah, maka dia sudah batin, wah, habis mati. 8 orang semuanya sakitnya sama, mati semua. Nah, dia udah ketakutan begitu, ketakutan untuk mati. Dia bayangkan dia itu mati. Tapi kemudian dia berdoa sungguh-sungguh sama Allah, ya Allah, saya tolong dikasih hidup lagi ya Allah. Saya masih pengen untuk beramal lagi yang baik ya Allah. Nah, akhirnya oleh Allah dihidupkan betul. Itu sebenarnya memang dia itu belum mati, Pak, sebenarnya. Tapi dalam bayangan dia sudah ditakdirkan untuk apa? Mati. Nah, maka itu bukan takdir yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu hanyalah sesuatu yang disebut takdir secara majazi saja. Jadi apa yang dia bayangkan sebagai takdir, padahal sebenarnya bukan takdirnya Allah. Memang takdir itu kan rahasia, nggak ada yang kita yang tahu. Tapi tanda-tanda kematian sudah muncul, Pak. Tanda-tanda kematian sudah muncul. Tapi ternyata Allah kasih hidup lagi. Nah, terserah Allah. Sehingga orang mengatakan, wah, ini mukjizat, ini bisa hidup lagi. Nah, itu memang karena belum saatnya mati. Tafsiran yang kedua, kalau memang qada dan qadar ini tadi diartikan secara hakiki, yaitu betul-betul bahwasanya yang dimaksud adalah takdir, maka yang dimaksud itu adalah taisiru amrihi, yaitu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seolah-olah dia tidak terkena takdir, padahal juga kena juga. Misalnya gini, Pak. Seseorang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kena musibah. Musibahnya apa? Naik bisnya jatuh. Satu rombongan semuanya jatuh. Luka-luka. Tapi dia sendiri yang paling ringan. Padahal jatuhnya bareng loh, Pak. Kok bisa jatuhnya bareng tapi dia yang paling ringan? Nah, di sini. La yaruddul qada illa du'a. Karena dia doa terus tadi. Sebelum bersafar, yang lain-lainnya tidak berdoa. Nah, dia sendiri yang berdoa. Ya Allah, selamatkan saya. Selama perjalanan doa terus. Nah, akhirnya Allah kasih dia takdir sebagaimana yang sudah ditakdirkan. Jatuh dari bis, masuk ke jurang, tapi dia diringankan urusannya oleh Allah. Luka-lukanya dikit, yang lain-lainnya luka parah, dia hanya luka sedikit. Nah, jadi takdirnya tetap berjalan, tapi urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tafsiran yang kedua untuk kata-kata ini. Adapun kalimat yang kedua ini, tidaklah menambah di dalam umur kecuali kebaikan, maka di sini ditafsiri 2 lagi oleh para ulama. Bahwasanya menambah dalam umur ini bukan berarti umur kita bertambah betul-betul, awalnya ditetapkan 60 tahun mati kemudian diubah menjadi 80. Enggak. 60 ya tetap 60. Tapi karena kita berbuat baik, maka usia kita jadi barokah. Usia kita 60, tapi seolah-olah usia kita 120 misalnya. Kenapa? Karena ketika kita hidup, kita melakukan sesuatu kebaikan. Bangun masjid misalnya. Nah, setelah kita mati, masjidnya masih dipakai orang. Pahalanya masih mengalir. Seolah-olah masih hidup. Nah, itulah yang dimaksud tambah usianya. Usianya tetap, Pak. Matinya sesuai takdir. Tapi pahalanya masih ngalir terus, seolah-olah masih hidup. Tafsiran yang kedua, bahwasanya tidak bertambah usia itu kecuali dengan kebaikan, ini masuknya dalam takdir mu'allaq. Itu Allah menetapkan takdir tapi secara mu'allaq. Kalau kamu banyak berbuat baik, usiamu saya kasih 80. Kalau kamu tidak banyak berbuat baik, maka usiamu saya kasih 60 saja. Nah, maka karena dia tidak banyak berbuat baik, maka jatuhlah takdir yang satunya, yaitu usia 60, karena dia tidak banyak berbuat kebaikan. Memang lebih mudah tafsiran yang pertama ya untuk dipahami daripada
tafsiran yang kedua, karena memang masalah takdir itu masalah rahasianya Allah, sehingga kalau kita kupas terlalu dalam malah kadang-kadang jadi bingung. Sehingga nggak usah dikupas dalam-dalam. Udahlah, apa yang dijelaskan oleh para ulama kita terima, itu sudah cukup untuk kita. Berikutnya babu majaa, bab tentang annal qulub, bahwasanya hati-hati manusia baina di antara usbu'ayir rahman, dua jarinya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini dua jari. Kalau ada barang ditaruh di antara dua jari, nah ini betapa mudahnya untuk digoyang-goyang. Nah, hati juga begitu, Pak. Mudah goyang-goyang. Mudah suka kebaikan, tiba-tiba suka keburukan, tiba-tiba semangat berbuat baik, tiba-tiba malas lagi. Nah, itu mudah sekali begitu itu, karena Allah sangat mampu untuk mengubah hati manusia. 2140 dari Anas radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru, memperbanyak ayyakula, mengucapkan doa, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati-hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini menunjukkan bolehnya kita itu memanggil Allah dengan salah satu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu salah satu perbuatannya apa? Membolak-balikkan hati. Nah, kita panggil Allah dengan perbuatannya tersebut. Ya muqallibal qulub, ya khaliqas sama, wahai pencipta langit. Ya munzilal matar, wahai ya zat yang menurunkan hujan. Nah, enggak ada masalah begitu ya. Ini bukan mengada-ada nama untuk Allah, bukan. Ini adalah sesuatu yang diizinkan dalam syariat seperti ini. Fakultu, maka saya mengatakan, saya Anas, ya Rasulullah, aman nabika, kita sudah beriman padamu, wa bima ji'ta bih, dan dengan apa yang engkau datang dengannya, yaitu Islam. Fahat takhafu, apakah engkau masih khawatir alaina, terhadap kami, bahwasanya hati kami akan menyimpang? Qala, beliau mengatakan, na'am ya. Jadi kamu sekarang itu iman kepada Allah, belum tentu sampai mati iman. Sekarang kita hadir di pengajian, belum tentu sampai mati kita masih membawa la ilaha illallah. Karena itu hati-hati, Pak. Jangan meremehkan masalah kekafiran, ya. Jangan meremehkan mengucapkan selamat Natal kepada tetangga kita yang kafir. Tidak boleh. Haram. Itu ucapan untuk mereka. Kita jangan mengucapkan. Jangan dimudah-mudahkan. Bagaimana nanti kalau akhir hayat kita tidak bawa la ilaha illallah, gimana? Innal qulub, sesungguhnya hati-hati itu baina di antara usbu'aini, dua jari, min asabi'illah, dari jari-jarinya Allah. Yuqallibah, Allah itu membolak-baliknya kaifa yasha, bagaimanapun dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita ambil pelajaran juga bahwasanya Allah punya asabi', punya jari. Tapi kaedahnya apa? Kaedahnya adalah bahwasanya Allah tidak seperti makhluk. Sehingga jangan kita mengatakan jari Allah itu seperti jari kita ini, ada 5 gitu. Jari Allah itu adalah anggota tubuh. Enggak benar. Jari anggota tubuh itu untuk kita, untuk Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah, dialah yang maha mendengar, maha melihat. Kita bisa melihat, Allah bisa melihat, tapi beda melihatnya. Kita bisa mendengar, Allah bisa mendengar, tapi beda mendengarnya. Kalau kita mendengar itu dengan telinga, Pak. Telinga ditutupi ya enggak dengar. Kita melihat dengan mata, mata ditutup enggak melihat. Tapi Allah tidak perlu untuk menjadi seperti manusia. Perlu ada mata 2 di depan sini, enggak perlu. Makanya jarinya Allah jangan dikatakan sebagai anggota tubuh Allah. Jari ya jari, terus piye? Rasa tekok terus piye? Karena kita enggak tahu. Raurung dijelaskan nggak paham. Kenapa? Karena memang bukan sesuatu yang bisa kita terima dengan nalar kita, dengan akal kita, dengan apa yang kita ketahui dengan ilmu kita, nggak bisa. Itu bayangannya seperti bayi masih dalam janin, kita suruh untuk keluar segera supaya bisa makan es krim. Bayi nggak kenal es krim, nggak kenal, Pak. Dia taunya dalam perut ibunya ada apa di situ. Udah, itu aja. Ya. Nah, dia diberitahu es krim, disebutkan enak sekali, warnanya putih, lezat, nggak paham dia. Sama juga kita nggak pernah melihat Allah, disuruh menjelaskan jari Allah gimana, nggak akan paham. Jari ya jari, selesai titik, nggak usah ditanyakan lagi.
Berikutnya babu majaa, bab tentang annallaha, bahwasanya Allah itu kataba, telah menulis atau mencatat kitaban, satu kitab, li ahlil jannah, untuk penghuni jannah, wa ahlin nar, dan untuk penghuni neraka. Jadi sudah ada daftarnya, Pak. Siapa-siapa calon ahli surga, nama kita ada di situ atau enggak? Siapa-siapa calon ahli neraka, nama kita ada di situ atau enggak? Sudah ada semua. Tapi kita enggak tahu. 2141 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, kharaja, telah keluar, alaina, kepada kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi yadihi, dan pada tangan beliau, kitaban, ada dua kitab. Jadi beliau membawa dua kitab. Faqala, beliau mengatakan, atadrun, kalian tahu tidak, ma hadanil kitaban, apa dua kitab ini? Faqulna, maka kami menjawab, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah, illa an tukhbirna, kecuali kalau Anda mengabari kami, baru kami tahu isinya apa. Karena belum pernah dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, lilladzi, untuk kitab yang fi yadihil yumna, di tangan kanan beliau. Hada, ini adalah kitabun, satu kitab, mir rabbil alamin, dari pemelihara seluruh alam. Fihi, di dalamnya ada asma'u ahlil jannah, nama-nama penghuni jannah, wa asma'u abaihim, dan nama-nama bapak-bapak mereka, wa qabailihim, dan kabilah-kabilah mereka. Nah, di sini kita perlu memahami dengan pemahaman ulama. Jangan kita memahami dengan tekstual. Karena kalau kita pahami tekstual, berarti nama-namanya itu sudah diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nabi sudah memegang, berarti Nabi sudah tahu siapa nama-nama sahabatnya yang ada di situ, siapa nama-namanya munafiknya yang ada di situ. Tapi enggak begitu, Pak. Nah, maka di sini dikatakan adz-dzahir minal isyarah annahuma hissiyan wa qila tamtsilun wastihdharun lil ma'na ad-daqiq al-khafi. Intinya adalah bahwasanya ini bukan betul-betul kitab yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bukan. Karena kalau betul-betul kitabnya Allah yang di situ ada nama-nama calon penghuni neraka dan surga, ya tinggal buka kita jadi tahu, Pak. Tapi ini hanya gambaran. Jadi misalnya saya membawa kitab Riyadhus Shalihin sama saya membawa kitab Bulughul Maram. Kemudian saya mengatakan satunya ini adalah kitab calon penghuni surga, calonnya ini adalah kitab calon penghuni neraka. Untuk gambaran saja bahwasanya ada dua kitab gitu loh. Bukan berarti kitab itu memang betul-betul ada namanya. Jelas nih? Itu yang paling mudah untuk kita memahaminya sesuai dengan pemahaman para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Dan dari sini kita ketahui bahwasanya untuk yang kanan itu adalah calon-calon ahli jannah. Sehingga sesuatu kebaikan itu dinisbatkan kepada kanan. Dinisbatkan kepada kanan. Sementara sesuatu keburukan itu dinisbatkan kepada kiri. Ya, maka di sini. Berikutnya beliau mengatakan, "Tsumma", kemudian ujmila, disempurnakan, ala akhirihim, pada akhir mereka. Artinya yang ditulis itu sempurna, tidak ada kekurangan dari A sampai Z. Siapapun ya, misalnya ahli surga itu jumlahnya 1 triliun. Nah, itu 1 triliun namanya itu sudah lengkap dari awal sampai akhir. Pertama Nabi Adam, kedua Nabi Idris misalnya, terus sampai akhir. Fala yuzadu fihim, maka tidak ditambah pada mereka, wala yunqasu minhum, dan tidak dikurangi dari mereka, abadan, selama-lamanya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, lilladzi, untuk kitab yang fi shimali, di tangan kiri beliau. Hadza, ini adalah kitabun, satu kitab, mir rabbil alamin, dari pemelihara seluruh alam, fihi asma'u ahlin nar, di dalamnya ada nama-nama penghuni neraka, wa asma'u abaihim, dan nama-nama bapak-bapak mereka, wa qabailihim, dan nama-nama kabilah-kabilah mereka. Nah, ini kebiasaannya orang Arab begini, Pak. Namanya siapa, bapaknya siapa, kabilah siapa, disebutkan. Contoh misalnya ya. Anis Sufyan Baswaidan. Anis ini orangnya, Sufyan ini bapaknya. Nah, berarti Anis bin Sufyan. Baswaidan ini kabilahnya. Nah, contohnya begitu ya. Anis Sufyan Baswedan, ini ahli surga. Nah, berarti disebutkan 3 suku kata ini, 3 kata ini. Anis Sufyan Baswedan, ya. Nama, bapak, dan kabilah. Karena itu saya memang suka kalau buat nama untuk anak itu saya kasih 3 kata.
Misalnya Zaidan takinaki al-Arabi. Nah, 3 kata begitu ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, 3 kata. Tapi sebenarnya sebabnya bukan karena saya baca hadis ini ya, tapi karena dulu pernah tahun 2010 umroh, nama saya kan cuma 2, itu enggak diterima Pak. Muhammad Abdullah, ini kurang 1 Mas, tambahi lagi. Tambahi apa saya tanya? Ya tambahi kata yang pertama boleh enggak? Boleh. Akhirnya di situ namanya Muhammad Abdullah Muhammad. Tapi kemudian setelah itu ada peraturan berubah lagi. Muhammad Abdullah tambah nama bapaknya. Sehingga kalau bapak saya misalnya Mulyono ya berarti Muhammad Abdullah Mulyono. Mestinya begitu ya, tapi apa? Berubah-ubah itu apa namanya? Peraturan. Nah, silakan nanti kalau antum mau buat nama untuk anak 3 saja supaya nanti nggak usah apa? Suruh nambah-nambah begitu. Sudah kita buatkan 3 sekaligus sehingga mempermudah untuk perjalanan. Di sini dikatakan sama ya, thumma kemudian ujmila disempurnakan ala akhirihim pada terakhir mereka. Disempurnakan itu maksudnya fala yuzadu fihim, tidak ditambah pada mereka, wala yunqasu minhum, dan tidak dikurangi dari mereka abadan selamanya. Faqala ashabuh, maka berkata sahabat-sahabat Nabi, fa fimal amal, maka untuk apa kita beramal ya Rasulullah, wahai Rasulullah? In kana, jika adalah amrun, perkara, qad furigha minhu, yang telah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah terbukti kita itu nama kita di surga, berarti kan nggak perlu beramal, kan pasti masuk surga. Kalau kita sudah terbukti memang berada di calon neraka, ngapain kita beramal? Lelah-lelah akhirnya masuk neraka. Nah, itu maksud pertanyaan ini. Faqala, maka Nabi mengatakan, nggak begitu, cara mikirnya salah ya. Saddidu wa qaribu, tepatlah dalam beramal dan sedang-sedanglah dalam beramal. Jadi kita itu tugasnya beramal, tapi kalau beramal itu yang tepat. Tepat bagaimana? Tepat sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Suruh salat 5 waktu, 5 waktu. Suruh bayar zakat, zakat. Suruh puasa Ramadan, puasa Ramadan. Tepatkan, okay? Jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaribu, dan sedang-sedang. Sedang-sedang, jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan itu malah tidak baik kok. Berlebihan dalam buruk tidak baik, berlebihan dalam baik juga enggak baik. Salat tahajud dari ba'da isya sampai subuh enggak baik. Khatam Al-Qur'an setiap hari tidak baik, karena itu namanya berlebihan. Tidak qaribu, tidak sedang-sedang. Fa inna, karena sesungguhnya sahibal jannah, penghuni jannah, yukhtamu lahu, ditutup untuknya bi amali ahli jannah, dengan amalan ahli jannah. Wa in amila, meskipun dia mengamalkan ayya amal, amalan apapun. Jadi meskipun amal awalnya jelek-jelek, kafir, tapi kalau dia sudah calon ahli jannah, pasti akan masuk jannah. Karena ditutup dengan kebaikan. Wa inna sahiban nar, dan sesungguhnya penghuni neraka, yukhtamu lahu, ditutup untuknya bi amali ahli nar, dengan amalan penghuni neraka. Wa in amila ayya amal, meskipun dia beramal apapun amalan. Tapi itu tadi ya, kaidahnya Allah Subhanahu wa taala, atau kaidah yang biasa dilakukan oleh Allah terhadap hambanya adalah man 'asha 'ala syai'in mata 'alai. Siapa yang hidup di atas sesuatu, maka biasanya mati pun juga di atas sesuatu tersebut. Sehingga yang paling penting bagi kita adalah mari kita terus beramal baik. Adapun akhirnya nanti gimana, itu urusan Allah. Itu kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita beramal baik terus, menjaga amal baik terus, yakin dan yakin pasti akan ditutup dengan kebaikan. Karena ini kaidah yang sudah terjadi bertahun-tahun sejak dulu kala sampai sekarang, itu selalu begitu. Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada hamba-hambanya yang baik-baik seperti itu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, biyadaihi, dengan kedua telapak tangannya, tsumma qala, kemudian beliau menggerakkan, ya, qala di sini menggerakkan. Biyadaihi, dengan kedua telapak tangannya, fanabadahuma, lalu melempar keduanya. Kitab tadi dilempar semua, dibuang. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, faragha rabbukum minal ibad. Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan terhadap hamba-hambanya. Apa penyelesaiannya? Yaitu fariqun fil jannah, sekelompok masuk jannah, wa fariqun fis sa'ir, dan sekelompok masuk ke dalam neraka sa'ir. Sa'ir itu artinya yang dinyalakan, karena api neraka ini tidak pernah padam sama sekali. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
kullama khabaz zidnahum sa'ira. Tiap kali padam maka kami tambahi dengan nyalaan. Nah, maka neraka itu tidak pernah padam ya. Setiap kali surut maka akan ditambah nyalaannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak pernah padam sama sekali. Berikutnya 2142 dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza apabila aradallah, Allah menghendaki bi 'abdin terhadap hamba khairan kebaikan, ista'malah, maka Allah akan menggunakan hamba tadi. Digunakan untuk kebaikan. Faqila, maka ditanyakan, kaifa, bagaimana yasta'miluhu, Allah menggunakannya ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, yuwaffiquhu, Allah memberikan taufik kepada dia, li amalin saleh, untuk amal saleh, qablal maut, sebelum mati. Jadi ada orang amalnya jelek, tapi kalau Allah menghendaki dia masuk surga, maka Allah akan berikan dia taufik sebelum matinya, akhirnya sebelum matinya beramal baik. Tetangga saya, ada seseorang yang dulu tidak pernah ke masjid. Katanya pekerjaannya sangat jelek, gigolo katanya. Saya nggak tahu, nggak pernah tanya. Tiba-tiba ketika sudah tua, itu muncul di masjid, Pak. Setelah muncul di masjid, saya lihat selalu soft pertama. Ya. Masya Allah, rajinnya bukan main. Mengalahkan yang sebelumnya sudah sering ke masjid. Terus setelah itu mati. Matinya berarti dalam keadaan rajin ke masjid. Nah ini berarti contoh ista'malah. Itu waktu saya di Ngeruki dulu. Kemudian saya pindah ke Mantung. Dari satu RT itu hampir semuanya muslim, katanya ada yang kafir 2 orang. Nah salah satu dari 2 orang itu tiba-tiba muncul ke masjid, Pak. Loh, Bapak ini kok ke masjid? Nah, ternyata dia sudah masuk Islam, alhamdulillah. Habis sakit lama, kemudian masuk Islam. Mungkin dia tobat karena sakitnya tadi. Ya. Akhirnya datang ke masjid. Datang ke masjid sudah dalam kondisi sudah tidak sehat lagi. Ya. Berjalan timi-timi sedikit-sedikit ya, karena memang sudah tidak sehat badannya. Tiba-tiba setelah itu tidak muncul lagi. Nah, ternyata sakit lagi, habis itu mati. Nah, berarti matinya dalam keadaan sudah muslim. Ini berarti ista'malah, sudah dipergunakan oleh Allah. Allah menghendaki dia kebaikan, mungkin karena dia punya kebaikan-kebaikan sebelumnya. Biasanya begitu, Pak. Orang punya kebaikan-kebaikan, nah kebaikan-kebaikannya itu oleh Allah diperhatikan. Wah, kamu itu sebenarnya orang baik, tapi kok ya kafir. Nah, supaya kamu tidak termasuk ahli neraka, kamu saya kasih taufik masuk Islam. Nah, maka dengan sebab perbuatan-perbuatan baiknya, Allah pun memberikan hidayah kepada dia, akhirnya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya babu maja, bab tentang la adwa, tidak ada penyakit menular, wala hama, tidak ada burung hantu, wala safar, tidak ada bulan safar yang sial. Ini semuanya keyakinan-keyakinan jahiliyah. Orang jahiliyah mengatakan penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Sehingga kalau saya sakit, kemudian panjenengan salaman saya, kemudian panjenengan sakit juga, panjenengan boleh nyalahkan saya. Kenapa? Gara-gara salaman jadi nular. Itu keyakinan jahiliyah, Pak. Kalau keyakinan Islam enggak begitu. Penyakit menular itu atas izin Allah. Sehingga kalau saya sakit, kemudian panjenengan salaman dengan saya, ikutan sakit, jangan nyalahkan saya. Itu sudah takdir Allah. Buktinya apa? Salaman dengan 10 orang, yang sakit panjenengan tok, yang 9 nggak sakit. Berarti penyakit saya tidak menular secara pasti kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bedanya muslim dengan jahiliyah. Jahiliyah kalau sakit udah pasti nyalahkan yang kemarin sakit ya. Karena dianggap itu pasti penyakitmu menular kepada saya. Enggak mesti. Burung hantu, ini keyakinan orang jahiliyah, bahwasanya kalau ada orang dibunuh kemudian belum dibalaskan nyawanya, maka nyawanya masih melayang-layang menjadi burung hantu. Berarti burung hantu itu burung jadi-jadian, bukan burung asli. Nah, dibantah oleh Nabi, enggak ada. Adanya burung hantu asli. Nah, memang itu burung dia, bukan burung jadi-jadian. Bulan Safar sial, enggak ada. Semua bulan itu normal, netral, tergantung kamu berbuat bagaimana. Kamu berbuat maksiat, akhirnya kamu sial, salahmu sendiri. Engkau berbuat taat sehingga diberkahi oleh Allah hidupmu. Nah, ini karena kita berbuat baik sehingga Allah pun membalas dengan kebaikan pula. Jadi enggak ada bulan sial, enggak ada. 2143 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qama, telah berdiri, fina, di tengah-tengah kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faqala, beliau mengatakan, la yu'di, tidaklah menularkan syai'un sesuatu, syai'an sesuatu. Jadi onta yang sakit tidak mungkin menularkan sakit kepada onta yang lain, enggak ada itu. Faqala Arabiyun, maka berkata orang Arab Badui, ya Rasulullah, al-ba'ir, ada seekor onta, ajrob, yang dia itu kudisan, al-hasyafati, hasyafahnya. Hasyafah itu adalah bagian ujung dari zakarnya. Jadi pertama ada satu ekor onta sakit kudisan, yang lain-lain tidak sakit. Kudisannya pada bagian apa? Ujung zakarnya, hasyafah. Kemudian berikutnya nudbinuhu. Nah, nudbinuhu ini ada beberapa bacaan. Walam yadhar li ma'nah, dan saya belum tahu apa maksudnya. Allahumma illa ayyuqal innahu ma'khudun minad dibn. Kecuali kalau asalnya dari kata-kata dibn. Dan ad-dibn itu adalah hadiratul ghanam. Ad-dibn itu adalah hadiratul ghanam, kandangnya kambing, idza kanat minal qasab, apabila terbuat dari bambu. Summa yuqal, kemudian maksudnya dari hadis ini adalah innal murad bil bidibn, sesungguhnya maksud dari kata-kata dibn itu adalah ma'atinul ibil, yaitu kandang-kandang unta. Nah, saya ulangi lagi. Jadi kata-kata nutbinuh ini oleh pensyarah, dia mengatakan saya tidak paham apa arti dari kata-kata nutbinuh, kecuali kalau diartikan kita masukkan ke kandang unta. Jelas ya? Ini sengaja saya tampilkan yang ada di syarah karena memang di sini ada satu contoh di mana seorang ulama pun nggak bisa menerjemahkan, Pak. Bingung, ini sebenarnya terjemahnya apa ini? Nah, tapi kalau diterjemahkan seperti itu bisa, ya. Nutbinuh, kami memasukkan dia ke dalam kandang onta. Fatajrobu, maka menjadi kudisan al-ibil kulluha, semua onta yang ada di kandang. Jadi asalnya satu kudisan, kudisannya pun juga bagian kecil saja sedikit, tapi tiba-tiba semuanya kudisan. Gimana ini? Berarti kan ada penyakit menular. Faqala, maka bersabdalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, faman, siapakah ajrabal awal, yang sudah membuat kudisan kepada onta yang pertama tadi. Kalau memang penyakit itu pasti menular, siapa yang menularkan kepada onta yang pertama? Enggak ada kan? Nah, yang memberikan kepada onta yang pertama itu Allah. Berarti yang menularkan kepada onta lain juga Allah. Sehingga kalau Allah tidak melakukan itu, tidak akan terjadi penyakit menular. Itulah yang diingkari oleh Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, la adwa, tidak ada penyakit menular sendiri, enggak ada. Adanya atas kehendak Allah. Wala safara, tidak ada bulan safar sial, enggak ada. Ini terjemah yang paling populer ya untuk kata-kata la safar. Tapi ada terjemah yang lain, Pak. Ini saya bacakan ya. La safara, yang dimaksud tidak ada safar itu adalah daun, satu penyakit, ya'khudul batna, yang menyerang perut, akhirnya mati. Nah, mereka menganggap bahwasanya kalau ada penyakit safar ini pasti kemudian ininya mati hewan yang yang terkena penyakit tadi. Nah, kata Nabi enggak begitu. Mati itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang terkena penyakit perut yang namanya safar tadi, apakah harus mati? Tidak harus mati. Terserah Allah. Mau mati ya mati, mau tidak ya tidak. Nah, sehingga tidak ada penyakit safar pasti mematikan, enggak ada. Namanya penyakit itu bisa mematikan, bisa tidak, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Covid pasti mematikan, enggak boleh mengatakan begitu. Siapa yang mengatakan pasti? Siapa? Yang pasti itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqallah, Allah telah menciptakan kulla nafsin, setiap jiwa, wa kataba, dan Allah sudah menetapkan hayataha, kehidupannya, wa rizqaha, dan rizkinya, wa masaibaha, dan musibah-musibahnya. Nah, jadi yang ditetapkan 3 ya. Hidupnya berapa tahun, rizkinya sedikit atau banyak, musibah-musibahnya sudah ditetapkan. Sehingga kalau kita gabungkan dengan yang tadi, ada 6 yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahannya yang kelima tadi adalah apa? Tempat matinya. Tambahan yang ke-6 adalah ini, musibah-musibahnya. Jadi kita mendapatkan musibah apapun itu sudah ada takdirnya, Pak. Panjenengan tabrakan, ada takdirnya. Jatuh dari pohon, ada takdirnya. Kena silet berdarah, ada takdirnya. Musibah apapun, besar kecil, semua ada.
Dan itu sudah ditetapkan, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan nabra'aha. Surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Apapun musibah, tidaklah menimpa musibah di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah ada dalam satu kitab, sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita menciptakan musibah tadi. Nah, udah ada ketetapannya, Pak. Karena itu umat Islam semestinya dengan sebab mengetahui seperti ini, dia bisa merasa legowo ketika mendapatkan apa? Musibah. Kenapa? Mau legowo mau tidak, itu sudah ada catatannya, Pak. Jadi dihindari itu nggak bisa. Kalau sudah ada catatannya. Paling-paling tadi kalau kita berdoa, ya maka dimudahkan urusan oleh Allah. Musibah tetap kena, tapi urusannya jadi mudah. Itu gara-gara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Imam Urwah itu beliau punya 6 anak, mati 1, dia mengatakan alhamdulillah ya Allah masih disisakan 5. Diambil 1 tok. Kemudian kakinya harus diamputasi 1. Dia alhamdulillah lagi, Pak. Alhamdulillah ya Allah, saya punya 4, diambil 1 tok. 4 itu 2 tangan sama 2 kaki. Ini enggak gersullah. Kenapa? Karena sudah tahu ada takdirnya. Saya mau melakukan ini atau tidak, tetap kaki saya sakit, akhirnya harus diamputasi. Saya membawa anak saya safar atau tidak, sama saja, anak saya akan mati. Karena sudah ada takdirnya mati. Salah satu guru kami, ya, Syekh Abdul Rashid Sufi, yang beliau terkenal ahli qiraah yang bacaannya sangat indah, merdu. Beliau diberitahu, ini anaknya panjenengan mati, Pak, tabrakan karena ada kecelakaan di jalan. Maka beliau langsung teringat ayat tadi. Akhirnya beliau jadi lega. Enggak apa-apa. Ya, namanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama saja anak saya tadi saya izinkan untuk safar atau tidak saya izinkan untuk pergi, sama saja pasti akan mati. Kalau tidak diizinkan pergi ya berarti matinya di rumah. Tapi karena diizinkan pergi ya matinya pas kecelakaan tadi. Malah syahid insya Allah. Karena orang yang mati tabrakan itu menurut sebagian ulama termasuk adalah orang yang mati syahid karena mirip dengan orang yang tertimpa reruntuhan. Tertimpa reruntuhan kan mati syahid. Nah itu bedanya kalau reruntuhan itu dari atas, kalau tabrakan itu dari samping. Tapi sama-sama bentuknya, Pak, kegencet sama. Nah, maka malah ini dari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi mati syahid. Kemudian di bagian akhir hadis ini dikatakan Ali bin Madini berkata, "Lau halaftu, seandainya saya bersumpah bainar rukni wal maqam, di antara rukun yaitu Hajar Aswad dengan maqam Ibrahim, la halaftu, sungguh saya bersumpah anni lam ara ahadan, saya tidak melihat seorang pun a'lama min Abdurrahman ibn Mahdi, yang lebih berilmu daripada Abdurrahman bin Mahdi." Nah, Abdurrahman bin Mahdi ini perawi hadis ini tadi yang disebutkan namanya pada nomor 2 ya. Haddatsana Bundarun qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi. Ini seorang ulama yang sangat alim sekali, levelnya seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik dan yang lain-lainnya. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo, Pak. Ya. Jadi kata-kata sabit yang artinya teguhkan itu biasanya sambungannya dengan kata-kata ala, bukan kata-kata ila. Sehingga kalau dibalik sabit qalbi ila, nah itu salah. Salahnya dari sisi bahasa. Silahkan dicari nanti dalam Al-Quran, dalam hadis, kata-kata sabat itu pasti sambungannya ala, teguh di atas. Tapi kalau sorrif, nah, itu sambungannya pasti ila. Sorrif qalbi ila.
Nah, sehingga sarrif qalbi ila, bukan ala. Tsabbit qalbi ala. Teguhkan hatiku di atas agamamu. Di atas ketaatan juga boleh, sama aja. Okay? Tapi kalau mau sesuai sabda Nabi ini, tsabbit qalbi ala dinik, berarti sarrif qalbi ila ta'ati. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa sallallahu wa sallam baraka 'ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil 'alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.